Selamat siang kembali buat agan-agan dimanapun agan-agan berada. Apa kabarnya? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya semakin sukses. Amin. Ini saya lagi berada di SPBU ya kan ya, siap ngisi minyak ini. Mau nyorek siang bolong gitu. Terima kasih banyak buat agan-agan yang sudah mengklik video ini. Buat agan-agan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke kan, siang ini kita riding aja ya, riding siang. Nggak tahu kemana tujuannya nantilah. Nggak tahu nyampe di mana gitu ya kan. Riding siang bolong sambil ngoceh-ngoceh sendiri gitu kan. Dan saya sekarang berada di Jalan Aluminium 1 ya kan ya. Jalan Aluminium 1 menuju ini kan, menuju Brayan ini. Nanti kita lewat di depan ini ya, depan ini lewat pasar sih, tapi pasarnya nggak pala rame sih. Ya biasa ya kalau lewat pasar ataupun pajak itu di Kota Medan kan. Kalau pasar itu disebutin pajak gitu, atau nama biasanya itu pajak gitu. Pajak itu adalah penjualan bahan-bahan dapur lah gitu ya kan, apa namanya, bahan-bahan dapur untuk keperluan dapur lah gitu. Oke. Nah ini ada depan kan pasar apa namanya, pajak pagi Brayan ini ya, pajak pagi Brayan ini. Pajaknya nggak begitu besar sih, nggak begitu besar gitu. Paling mulai dari sini aja sih kan, pajaknya dari sini ya sampai belok kiri ini kan, nggak begitu ini, becek kan, becek. Nggak begitu luas lah gitu daerah pajaknya gitu ya. Pajak untuk jual beli sayur, ke perkakas dapur gitu ya, karena pokoknya keperluan dapur lah. Tentang dapur lah ada di sini gitu. Apa ya kan ya, susah ngomongnya apa hari ini gitu. Beberapa hari ini ya, hari Minggu semalam sempat nggak ngupload video karena dikarenakan kesibukan sih, kesibukannya. Tapi di sela-sela kesibukan kita sempatkan waktu juga ya. Cuman kemarin itu nggak sempat aja gitu, dan nggak sempat lah pokoknya, ngedit pun nggak sempat, nguploadnya pun nggak sempat gitu. Ada sesuatu yang harus dipertemukan ataupun diperjuangkan juga saat itu gitu. Jadi kendala untuk ngupload video di YouTube terbentur dengan waktu itu juga gitu. Jadi nggak bisa ngupload lagi gitu kan. Oke kan, ini daerah mana ya? Oh, daerah Bengkel Brayan sih kan, daerah Bengkel Brayan. Nanti kita lewat di bawah flyover Brayan ya kan ya. Ini gedung apa nih sebelah kiri ya? Saya nggak tahu sih gedungnya ini gudang atau macam apa nih. Ada juga yang gudang nggak terpakai, itu terbengkalai itu aja gitu. Ini kayaknya perumahan itu ya, rumah-rumah dinas gitu kayaknya sih, tapi saya kurang tahu juga ya. Karena dari dulu gitu-gitu aja bentuknya, nggak pernah direnov juga gitu kan. Sebelah sana itu stasiun kereta api Brayan kan, stasiun kereta api Brayan gitu.
dan relnya ini kan, rel ya sebelah kanan kita ini kan, kita belok kiri di sini kan, belok kiri. Nah, ini apa ya, flyover Brian kan ya. Dulu ini kan ada di pagarin ini masih ada bekas-bekas besinya pun masih ada. Nah ini bekas-bekas besinya cuman pada dipotongin kan, dipotongin orang-orang nggak dikenal. Nah ini dipagarin semua dulu nih, dari sana sampai sana ya, dipagarin ya, seperti yang di ujung sana, di sebelah sana, di seberang sana tuh dipagarin ya kan ya. Bukannya dirawat, bukannya diselamatin ya kan pagarnya ya kan, lah malahan dipotongin, dikiloin ya kan, dikiloin kan. Biasa kami sebut dijadikan tempat parkir ya kan. Biasa kami sebut kalau tempat kiloan barang-barang bekas itu namanya botot kan, botot. Jadi tempat barang bekas. Nah, dipotongin semua nih, dipotongin kan. Aduh. Ini dipagarin semua dulu nih, seperti yang di sana. Coba kita lewat ke sana kan ya. Tapi kita masih lampu merah kan ya. Seperti yang di sana udah mulai nampak kan, udah mulai nampak. Nah, seperti inilah yang ini dulu kan, dipagarin yang seperti yang di depan ini. Dan di depan ini pun udah ada mulai yang goyang-goyang, udah ada mulai yang hilang gitu ya kan, udah ada mulai ada yang lepas gitu kan. Bingung kitanya ngomong apa ya kan. Bukannya yang ada dirawatin ya kan, dijaga, malah ini dihilangkan jejak ya gitu ya kan. Oke kan, ini kemana kita ini tujuannya? Kalau kita belok kiri ini ke Masjid Raya, ke Istana Maimun, ke Taman Buaya Asam Kumbang juga. Oke, nanti kapan-kapan kita ke sana ya kan ya. Mau nengok buaya-buaya. Mau nengok buaya asam kumbangnya. Oke, lampu kuning, kita gaskan kan. Nah, ini orang posisi lampu merah, cuman kagak tahu itu arti lampu merah gitu, nerobos saja gitu ya kan, masuk aja merekanya gitu. Nah seperti ini yang aku bilang tadi kan. Nah ini udah ada setelah itu udah dicelah ya kan, entah buat pintu entah buat apa gitu, nggak tahu ya kan. Nah ini udah hilang. udah bolong itu ya kan, kita nggak tahu lah gimana. Bukannya yang dirawat ya kan, malahan dihancurkan, malahan dihilangin ya kan. Adiknya nengok aja, adiknya, halo adek. Malu adiknya ya kan. Ini di jalan mana kita ini kan ya, jalan pertempuran ya, menuju jalan Kapten Sumarsono kan. Oke, karena pembahasan siang ini mengenai apa ya, aksesoris di kereta ataupun semacam alat tambahan buat gaya-gayaan sih menurut saya gitu. Nama alatnya itu timing kuda katanya, timing kuda gitu. Dan aku udah beberapa kali ngikutin orang menggunakan timing kuda itu ya. Sebetulnya itu penggunaan timing kuda itu merusak loh kan. Kita belok mana nih ya? Oh, kita belok kanan aja dulu ya. Aku tadi salah arah gitu. Ya salah arah karena asik ngobrol gitu kan. Oke, kembali ke topik pembahasan ya kan, mengenai timing kuda yang dipasang di sepeda motor gitu. Jadi buat agan-agan yang sudah menggunakan timing kuda gitu ya kan, yang membuat nanti efek ke suara motornya kayak suara kaki kuda gitu, duk 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 duk, nah kayak gitu nanti dia. Aku nggak pernah nyoba sih, karena kalau kita gunakan itu kan bakalan beresiko sih di sepeda motor kita ya, lama kelamaan itu bakalan beresiko gitu.
karena timing kudanya itu kan menghambat pengapian gitu, jadi mati hidup. Coba kalau ditaruh di setel yang paling lambat gitu, pasti bakalan mati keretanya gitu. Nah, bakalan mati. Terus pembakaran di sepeda motor kita pun udah nggak stabil lagi pada pulang anak sekolah ya kan ya. Kayak gini lah kalau udah mulai anak sekolah ya kan. Kalau udah jam pulangnya jalan macet gitu ya, pasti gitu ya, karena angkot-angkot itu tadi gitu. Mikir apa ya. Bingung kita mau lanjut ya kan. Sampai mana tadi? Timing kuda ya. Penggunaan timing kuda itu memang keren sih, keren. Efeknya itu mantap sih, mantap. Cuman efeknya itu kan, efeknya ke sepeda motor kita gitu lumayan besar sih kan. Iya, sangat besar gitu. Oke kan, aku lupa ngasih tahu sama akan-akan ini saya berada di Jalan Veteran ya kan. Jalan Veteran ini. Jalan Veteran Helvetia ya, Helvetia menuju Marelan kan. Buat akan-akan yang sedang menonton video ini, bila sudah menggunakan ini belok kanan atau belok kiri sih, lampu tangan nyala ini Pak Becak nih. Wah becak apa ya, menggunakan timing kuda itu membuat sepeda motor kita pasti rusak kan, betul itu pasti. Kenapa aku bilang gitu membuat rusak ya, karena satu, pembakaran ataupun perputaran mesin itu tidak stabil gitu kan, tidak stabil gitu. Apa dibilangnya, kayak nyendak gitu dia, jadi mati hidup gitu. Oh ini kan ya, sebelah kanan ini gedungnya, ini tempat saya biasa main badminton setiap hari Jumat itu, hari Jumat malam itu kan. Oke, kok ada aja lah ya yang timbul ya ke pembahasan timing kuda ini ya. Ada aja yang muncul ya kan, nyetopin pembahasan kita ini. Sekali lagi ya aku bilang sama buat agan-agan, kalau penggunaan timing kuda itu berpikir 2 kali dulu lah untuk memasang di sepeda motor agan-agan. Berpikir 2 kali dulu baru mau masang gitu, baru mau beli. Karena perputaran mesin itu tidak sempurna gitu kan kalau kita misalnya menggunakan timing kuda itu. Dan kalau misalnya perputaran mesin tidak sempurna ataupun semacam dikejut-kejutkan gitu ya kan, banyak efeknya itu ke sokar, ke ya semua lah, ke pokoknya di bagian-bagian mesin lah. Nah, saya kurang hafal bagian-bagian mesin, ke stang sehernya gitu ya kan, ke sokar semua lah situ, ke batangan pistonnya kena apa ya, kena laharnya atau ringnya gitu ya kan, itu kena gitu karena perputarannya itu tidak stabil kan, jadi semacam dikejutkan gitu, jadi dikejutkan jalan mati, dikejutkan mati. Nah itu dia kan yang membuat sepeda motor kita nanti bermasalah gitu. Jadi kalau kita memakai itu ataupun ada di antara agan-agan menggunakan timing kuda, jadi ya bersiap-siap lah gitu untuk menanggung resiko segala sesuatu gitu. Karena kalau kita pakai itu ya kan ya, timing kuda itu resikonya sangat besar gitu. Apalagi kalau di dalam bagian mesin ya, di dalam bagian mesin sekali bongkar mesin ya, aduh biayanya itu bukan sedikit sih kan. Iya betul itu, biayanya bukan sedikit gitu. Memang nanti yang rusak sedikit ya kan, kecil biayanya. Cuman begitu kita kasih di bengkel, nah
belum lagi daya bongkar mesinnya, belum lagi masangnya, belum lagi ngerakitnya. Nah, itulah semua ada. Jadi siap-siap mengeluarkan banyak duit sih kalau misalnya kita menggunakan timing kuda itu gitu. Jadi saya sarankan buat agan-agan yang sudah menggunakan timing kuda, alangkah baiknya ya, bukan dalam arti menjelekkan produk itu gitu ya, jangan dipakai lah gitu, karena kasihan nanti motornya gitu, sayang kali motornya nanti kerusakan gitu kan, ini itu. Apalagi yang kena pasti di dalam bagian mesin gitu, gear-gear di dalam mesinnya itu ya kan, lahar di dalam mesinnya gitu. Bisa-bisa misalnya di lahar di stang sehernya gitu kan, bisa-bisa pecah ataupun oblak nanti. Jadi perputaran stang seher untuk memompa piston nanti ya kan, jadi nggak sempurna. Jadi lama-lama nanti berkorban blok mesin gitu, blok piston ataupun pistonnya kena gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal itu ya, berpikir dua kali lah untuk menggunakan alat yang namanya timing kuda ini kan. Memang efeknya ada sih di kereta kalau kitanya, ya keren sih efeknya, macam dikejut-kejutkan gitu. Udah aku bilang tadi, kalau kita menggunakan timing kuda itu suaranya macam suara kuda gitu, suara kaki kuda kalau lagi jalan, tidak, nah kayak gitu dia. Tapi kalau di setel lagi di delay ataupun perputaran yang paling rendah dia, dia kan delay yang paling rendah gitu kan, dududak mati, hidup lagi, dududak, nah itu dia. Jadi efek itu nanti ataupun delay itulah yang merusak nanti komponen-komponen mesin kita ya kan. Jadi aku sarankan buat agan, janganlah menggunakan hal-hal seperti itu gitu. Bukan dalam arti, ya sudah saya bilang tadi, bukan dalam arti menjelekkan produk tersebut gitu. Saya tidak menjelekkan. Jadi saya memaparkan ini ya, efek kalau misalnya kita menggunakan alat tersebut gitu. Ya pasti ada kerusakan gitu. Jadi kasihan motor agan-agan nanti gitu, kasihan sekali gitu ya. Bukan cuma kasihan gitu, makan biaya gitu kan, makan biaya, sangat makan biaya gitu ya. Mungkin agan-agan tahu ya, kalau sepeda motor bongkar mesin ya mungkin biayanya bukan sedikit sih gitu. Ini angkot lagi, angkot, aduh. Oke kan, sampai di sini pemaparan saya tentang alat tersebut. Terima kasih buat agan-agan yang telah menonton. Buat agan-agan yang baru mampir, jangan lupa beri dukungan di channel ini supaya channel ini lebih bagus lagi ke depannya dan memberikan hal-hal yang menginspirasi ataupun yang bermanfaat buat agan-agan semuanya. Oke kan, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.